Ini izin. Minta maaf ini saya lihat. Iya, lihat. Terus gambaran binatangnya yang kelihatan itu yang bisa dilihat dari bawah ekor sama kaki belakangnya. Yang terdapat di liang peta kere. Nah, ditemukannya lukisan dinding gua berupa gambaran babi rusak dan gambaran cap telapak tangan, yang mana lukisan ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda pada tahun 1950. Adapun umur dari lukisan ini melalui dating uranium pada masa itu kurang lebih 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi total lukisan gambaran binatang babi rusa di sini berjumlah dua, sedangkan gambaran cap telapak tangan yang sampai pergelangan tangan ada 22, sedangkan yang sampai siku ada 6 buah. Jadi total jumlah cap telapak tangan di sini ada 28 buah, baik yang utuh maupun yang sudah teroksidasi. Adapun gambaran cap telapak tangan itu jari-jarinya hilang satu, menandakan bahwa kelompok tersebut sedang berduka atau berkabung pada masa itu. Jadi selain itu makna cap telapak tangan yang lengkap yaitu sebagai simbol tolak bala pada masa itu. Tradisi tersebut masih berlanjut di masyarakat yang ada di kelurahan Leang-Leang dan sekitarnya. Seketika dia mau masuk rumah, baik rumah panggung maupun rumah batu, dia membuat cap telapak tangan dulu sebelum masuk rumah. Sedangkan makna dari gambaran babi rusa ini sebagai simbol perburuan pada masa itu. Terus pewarna yang digunakan untuk membuat lukisan dinding gua ini itu berasal dari mineral tanah namanya oker. Ya. Jadi proses pembuatannya itu dia tempelkan tangannya ke dinding gua, baru dia masukkan pewarna ke mulutnya, baru dia sembuh. Terus maksudnya dia ke dinding-dinding itu apa ya? Ini kan itu ada leang masuk. Ini dijadikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Jadi simbol dari cap telapak tangan ini dia membuat ritual dulu, dan dia meyakini karena dia dulunya kan masih animisme. Dia mempercayai cap telapak tangan ini sebagai simbol tolak bala supaya dia terhindar dari malapetaka, gangguan roh jahat pada masa itu sebelum menghuni gua ini. Terus gambaran binatang ini setelah jadi cap telapak tangan ini dia berburulah dan dijadikan babi rusa ini sebagai simbol perburuan pada masa itu, dan kehidupannya pada masa itu yaitu nomaden, berpindah-pindah dari gua satu ke gua yang lain. 3, 2, 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi Bu, menghadap sini Bu, tanggung. Kalau babi hutan dia cuma memiliki 2 taring, sedangkan babi rusa memiliki 4 taring, dan dia itu bunuh diri sendiri karena taringnya itu lambat laun dia menusuk kepalanya sendiri. Karena dia kan bengkok ke atas begini yang di atas. Makanya sampai sekarang, tapi ada di negara Singapura dia mengembang biakan babi rusa, dan di kebun binatang yang ada di Surabaya ada babi rusa. Kalau di sini ya cuma ada di Sulawesi Tengah, ada informasi yang pernah lihat. Selain tapi dari 576 gua prasejarah yang ada di
Kas Maruf Pangkep yang juga sebagai warisan dunia UNESCO Heritage itu identik dengan cat telapak tangan. Nah, ada yang gambaran anoa, babi rusa, babi hutan. Kayak begini. Nah, yang jadi permasalahan kita belum menemukan tulang manusia yang bisa kita identifikasi sebagai tolak ukur dan mengetahui gennya bahwa jenis manusia purba apa yang pernah bermukim di Sulawesi. Adapun beberapa kerangka manusia yang kita temukan, tapi dia ras Austronesia dia. Dan umurnya masih 600 tahun. Ada juga di Bone, di Malawa kita temukan itu masih 7.000 tahun. Tapi itu kan masih uji laboratorium untuk menentukan umur. Tapi kemarin kan ada dari Universitas Griffith Australia mengambil sampel, maksudnya turunannya, maksudnya jenis manusia purbanya, tapi hasilnya itu belum keluar sampai sekarang. Karena ada beberapa harus 5 kali maksimal untuk uji sampel. Kalau kan yang di Flores sudah ketahuan bahwa dia kan manusia hobbit. Sempat sih kita undang yang 10 ahli tulang manusia terbaik di dunia yang ditemukan juga yang di Flores, yang berasal dari Jepang, namanya Pak Kipu. Kita undang juga di sini, tapi hasil penelitiannya itu belum keluar selama 3 hari di sini. Lumayan sih, kontraknya 3 hari. Itu di daerah mana yang diteliti? Di kurang lebih 8 kilo Dari sini? Iya. Kita naik mobil kendaraan dulu sampai di jalan raya, baru kita jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo ke dalam. Jadi tempat campnya itu peneliti dari Australia setiap datang ke sini selama 3 bulan di sini. Di bawah itu dia di Bola Tuana.